Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka maqlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan Guru Agung kita semua, pengesah Ba'os, Quddasallahu sirra al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para wakil talqin yang hadir pada siang hari ini, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena saya belum sempat untuk mengecek. Juga yang saya hormati Teteh Susi, Umi Syarif, setelah juga para petugas manakib yang telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Juga saya sapa juga sahabat saya Bu Yuni di Inggris. Ya, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih istiqomah dalam melaksanakan berbagai amaliyah yang telah kita terima dari guru mursyid kita, sehingga pada siang hari ini di saat enak-enaknya tidur ya pada zuhur kita masih istiqomah untuk melaksanakan amaliyah manakib ya, manakib online sedunia MOS. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umat yang soleh hingga akhir zaman. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, akhirnya saya juga bisa hadir di tengah-tengah para ikhwan semua untuk menyampaikan tugas khidmat ilmiah. Khidmat menyampaikan ceramah gitu. Kalau di kita tuh bukan ceramah, bukan tausiah, tapi khidmat ilmiah. Hari ini, kalau tidak salah, hari ke-14 puasa ya, kalau tidak salah. Nanti malam itu malam ke-15. Atau hari ini tanggal 15. Nah, besok malam itu ya, Minggu, malam Senin itu malam, kalau nggak salah ya, 2 hari lagi kita itu malam tanggal 17. Ya. Tanggal 17. Nah, kalau setiap malam tanggal 17, itu biasanya kita memperingati Nuzulul Quran. Nuzul Quran itu turunnya Al-Quran. Biasanya kita peringati pada malam tanggal 17, bulan Ramadan. Ya. Nah, oleh karena itu, pada siang hari ini saya akan menyampaikan seputar tentang nuzul Quran. Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, mengapa di bulan Ramadan sering kita sebut dengan bulan suci? Dan di bulan Ramadan itu kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Nah, tentu karena di bulan Ramadan terjadi peristiwa besar, yaitu diturunkannya permulaan dari Al-Quran. Nah, itulah makanya bulan Ramadan disebut bulan suci. Karena pada bulan ini diturunkannya kitab suci sebagai petunjuk bagi manusia, di dalamnya merupakan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil, antara yang benar dan yang sesat. Al-Quran itu ya, yang membedakan antara kebenaran dan kesesatan. Oleh karena itu,
Selain berpuasa di bulan Ramadan juga, sebagian umat Islam di dunia memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, yaitu mengenang peristiwa diturunkannya Al-Quran. Ya, itu biasanya di masjid-masjid, di musola-musola diperingati itu ya, nuzulul Quran. Supaya apa? Supaya kita bisa mengingat, supaya kita bisa memetik, supaya kita bisa mengambil pelajaran dari apa? Dari peristiwa tersebut, ya. Sehingga Al-Quran benar-benar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kehidupan kita yang akan datang, yaitu di akhirat kelak. Nah, mari kita perhatikan ayat berikut ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah menurunkannya, nya itu ada Al-Qur'an, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya, surat Al-Qadar. Shadaqallahul azim. Nah, menurut para ulama ada 3 periode proses turunnya Al-Quran. Berapa tadi? 3 periode. Periode pertama adalah Al-Quran diturunkan sekaligus ya, dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Ya. Lauhul Mahfuz itu lauh itu tulang, ya, tulang putih gitu ya. Mahfuz itu terpelihara. Jadi catatan-catatan atau lembaran-lembaran ya yang berisi tulisan-tulisan yang terpelihara, itu Lauhul Mahfuz gitu ya. Kemudian periode kedua dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya. Baitul Izzah itu langit dunia. Ya. Langit yang paling dekat dengan dunia. Gitu. Yaitu kapan? Di malam Qadar. Ya. Atau malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi ketika itu, tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Nah, perhatikan ya. Allah bertanya, maka ketahuilah kalau Allah bertanya di dalam Al-Quran, jangankan kita orang awam, Nabi pun tidak akan bisa untuk menjawabnya. Ya. Karena ada pertanyaan yang tidak perlu jawaban gitu ya. Seperti kalau Abah suka bertanya gitu kan, nggak usah dijawab, karena jawabannya ada di Abah gitu. Nah, karena memang Allah tidak membutuhkan jawaban dari makhluknya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tidak membutuhkan jawaban sampai Allah sendiri yang menjelaskannya. Kemudian dalam ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sebagai perbandingan ya, para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sebagai perbandingan, perhatikan juga ayat serupa dalam surat yang lain. Allah juga bertanya, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nggak ada yang tahu ya, nggak bisa jawab. Nabi juga nggak bisa jawab. Dijelaskan sendiri oleh Allah. Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Anai-anai yang bertebaran. Maksudnya itu laron ya. Dari anai-anai semut itu kemudian dia berproses, kemudian tumbuh sayap, terbang bertebaran gitu ya. Nah, laron yang bertebaran itu seperti tidak memiliki arah gitu ya.
kemana-mana gitu. Seperti itulah manusia nanti pada hari kiamat. Nah, kemudian Allah juga bertanya dalam surat yang firman yang lain, wama adrokamal hutomah, dan tahukah kamu apa itu hutomah? Nah, dijelaskan sendiri oleh Allah, narullahil muqadah, yaitu api yang dinyalakan. Demikian juga dalam surat Mutaffifin, ya. Allah juga berfirman, wama adrokama sijjin, tahukah kamu apa itu sijjin? Nah, Teh Susi tahu nggak nih? Sijjin. Atau Bu Yuni di Inggris. Tahu nggak sijjin? Nggak tahu ya. Nah, dijawab oleh Allah, kitabun marqum, ialah kitab yang ditulis. Nah, sijjin itu kitab yang ditulis itu catatan itu loh ya, catatan buruk, catatan maksiat umat manusia itu di dalam itu di sijjin ya. Kitabun mubin, kitabun marqum ya. Ialah kitab yang ditulis. Kemudian Allah juga bertanya, wama adroka ma illin. Nah, semuanya itu dimulai dengan kata atau kalimat wama adarokama, ya, semuanya itu. Nggak ada yang bisa jawab. Illin apa itu? Illin. Nah, tahukah kamu apakah illin itu? Dijawab oleh Allah sendiri, kitabun marqum. Ya. Koreksi kalau saya salah ya. Yaitu kitab yang ditulis. Jadi sama, kalau ilin itu catatan amal kebaikan kita gitu ya. Itu disimpan hari ini, detik ini ya. Apapun selama kita hidup ya, sejak kita dibebani oleh hukum-hukum gitu ya, semuanya ditulis gitu. Ditulis semua, jalan kaki ke sono, tangannya gerak ke sini, mulutnya ngucap ini gitu ya. Itu ada semua tulisannya itu. Dan tidak akan terserang virus, ya, tersimpan di tempat yang tinggi, gitu, ilin, ya, di tempat yang tinggi, tersimpan. Jadi kalau flash disk itu ya, tempat nyimpan itu enggak, kalau kita suka ada virus gitu, hilang. Kalau ini enggak, ya, semua tercatat semua. Nah, para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, apa maksud daripada ayat-ayat yang demikian? Maksudnya ayat-ayat yang Allah bertanya, wama adrokama, wama adrokama, wama adrokama. Apa maksudnya? Sedangkan ayat tersebut dijelaskan sendiri oleh Allah. Maksudnya adalah sebagai penekanan agar betul-betul menjadi perhatian kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan itu. Wama adrokama lailatul qadar. Tahukah kamu malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Perhatikan, gitu ya. Nah baik, mari kita kembali kepada surat Al-Qadar ya. Pada surat ini Allah ingin menyampaikan berita gembira kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Berita tersebut sangatlah patut untuk menjadi perhatian bagi kita semua. Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Ya. Diriwayatkan Rasulullah SAW begitu gembira ketika menerima wahyu ini. Ya. Kenapa ini? Ketika itu ya, dulu itu umat manusia itu umurnya panjang-panjang ceritanya ya. Salah satu tafsirnya surat ini ya. Umat terdahulu itu belum dibilang ulama yang hebat, belum dikatakan dia ahli ibadah. Kalau ibadahnya belum sampai ratusan tahun, gitu. Karena usianya yang panjang-panjang. Gitu. Diriwayatkan ada orang berperang, gitu ya, memakai baju besi itu sampai 1000 bulan, sampai 83 tahun, ya, 83 tahun tidak melepas baju besinya, gitu. Dia berperang terus, gitu ya. Nah seperti itu. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW berkecil hati lah, kira-kira begitu ya, berkecil hati, ya gimana ya umatku bisa mencapai derajat umat-umat terdahulu, gitu ya, sedangkan umatku usianya pendek-pendek, gak sampai ratusan tahun, gitu ya, maka turunlah ayat ini, gitu ya, mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ada untuk umatmu, untuk kalian, gitu ya, untuk umatmu, bahwa ada malam yang jika beribadah pada malam hari itu
maka dia akan nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada ulama zaman dahulu itu yang beribadah kepada Allah. Jika pada malam hari itu umat Nabi Muhammad SAW beribadah. Nah, mendengar ini ya Rasulullah SAW gembira sekali ya ketika menerima wahyu ini. Beliau bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahti Sya'ban, ghufira lahu ma taqaddam min dambi." Gitu. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat malam atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, adapun periode ketiga turunnya Al-Qur'an ialah dengan cara bertahap ya. Tadi yang pertama dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yang kedua Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ya. Nah, yang ketiga diturunkan itu secara bertahap diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari langit dunia selama lebih kurang 23 tahun, yang sebagian ayatnya juga diwahyukan di bulan Ramadan, gitu ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Sebagian ayatnya itu selama 23 tahun diwahyukan di bulan Ramadan. Nah, sebagaimana telah kita ketahui, permulaan Al-Quran atau wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW ialah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, itulah wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus menandakan diangkatnya beliau menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu beliau Rasulullah SAW tengah berada di Gua Hira. Beliau sedang melakukan tahannuts, menyepi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang dulu belum ada disyariatkan puasa itu ya ketika itu, tapi bulannya sudah ada. Ya, bulan Ramadan, bulan Syawal ya. Itu sebelum datangnya Islam juga di Arab itu sudah ada nama bulan seperti itu ya. Nah, ketika itu pada saat Nabi di Gua Hira itu wahyu pertama turun itu adalah bulan Ramadan, dan itu tanggal 17 bulan Ramadan. Jadi kenapa, kalau jawabannya kenapa tanggal 17 bulan Ramadan diperingati turunnya Al-Quran gitu ya, sedangkan Lailatul Qadar itu dicari tanggal 21 sampai tanggal 30. Nah, kenapa? Karena itu tadi pada malam tanggal 17 itu ya Nabi menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq tadi gitu ya. Nah, diriwayatkan 6 bulan sebelum wahyu pertama turun, Nabi Muhammad SAW selalu mendapat mimpi-mimpi. Ya. Aisyah radhiyallahu anha memberi keterangan, menyampaikan yang pertama sekali mendahului kedatangan wahyu kepada Rasulullah SAW adalah mimpi-mimpi yang benar, ya, mimpi yang benar, ya. Jadi kadang-kadang ikhwan ini banyak menceritakan saya mimpi. Ukurannya kalau kita mimpi itu tidurnya itu dalam keadaan baik, ya itu mimpinya baik gitu ya. Tapi kalau tidurnya dalam keadaan tidak baik gitu ya, wallahu alam gitu ya. Jadi mimpi yang benar itu mimpi yang suci gitu ya. Kita dalam keadaan suci, ya ada wudhu, sudah amaliyah dan lain sebagainya. Tidur baru mimpi gitu, mimpi yang benar. Setiap mimpi beliau selalu terbukti kebenarannya secara nyata ya, seterang cahaya di pagi hari. Setelah itu beliau terdorong untuk menyendiri tahanus ya,
bertempat di Gua Hira. Gua Hira itu kalau di Mekah itu kayak punduk unta, itu kayak bukitnya itu ya, gunungnya gunung batu kayak punduk unta. Nah, di sisinya itu Gua Hira di situ. Nah, beliau ke situ menyendiri untuk beribadah beberapa malam dan kembali lagi kepada keluarganya untuk mengambil bekal. Nah, untuk tahanut berikutnya. Hingga suatu ketika datang kepada beliau al-haq, ya, kebenaran mutlak, yaitu dengan datangnya malaikat yang menyampaikan Iqra dan seterusnya, gitu ya. Hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Nah, ketika itu beberapa waktu menjelang turunnya wahyu yang pertama, Nabi Muhammad SAW sering kali mendengar suara dari langit, ya. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah pesuruh Allah, Rasulullah yang benar. Dan ketika beliau mengarahkan pandangan mencari sumber suara itu, beliau mendapati seluruh penjuru telah dipenuhi oleh cahaya yang gemerlap, dan hal ini mencemaskan beliau, sehingga dengan tergesa-gesa beliau menemui istri tercinta Khadijah. Khadijah kemudian menyarankan agar beliau menemui Waraqah bin Naufal. Ia adalah sepupunya Khadijah, seorang pendeta Nasrani yang sudah tua, yang mempunyai pengetahuan tentang agama-agama terdahulu. Dalam pertemuan tersebut terjadilah dialog. Ya. Ini masih ada waktunya ya. Dalam pertemuan tersebut terjadilah dialog. Dari mana engkau mendengar suara tersebut? Kata Waraqah, ya. Tanya Waraqah. Dari atas, jawab Nabi. Waraqah berkata lagi, yakinlah bahwa suara itu bukan suara setan, karena setan tidak akan mampu datang dari arah atas, tidak pula dari arah bawah. Nah, hati-hati ya, kalau sudah bisa mendengar itu suara-suara halus, itu kalau datangnya dari kiri kanan, itu ya, itu dari setan itu, sini, gitu ya, gitu. Tapi kalau dari atas, itu atau dari bawah, itu bukan dari setan, karena setan tidak mampu datang dari arah atas dan pula tidak dari arah bawah. Nah, suara itu adalah suara dari malaikat yang oleh Allah diutus kepada Musa. Itu kata Waraqah. Itu suara dari malaikat yang oleh Allah diutus kepada Musa. Ya, seperti yang diutus kepada Musa waktu itu katanya. Andai aku masih hidup, kata beliau, kata Waraqah ini ya, hingga engkau menerima wahyu, pasti aku akan mendukungmu sekuat tenaga. Ini Waraqah bin Naufal ya, seorang pendeta Nasrani yang masih bersih gitu ya, ya masih yang benar gitu ya. Kata beliau, ya, seandainya ketika engkau menerima wahyu itu aku masih hidup, maka aku akan membela, mendukungmu sekuat tenaga. Itu ya. Ini di dalam tafsir Al-Quran tentang surah Sopenda ya, itu di tafsir Quraisyhab, Profesor Quraisyhab ya. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sebagian ulama berpendapat peristiwa itu terjadi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan ya. Nah, kenapa tanggal 17 bulan Ramadan? Ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillah khumusahu walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Quran surat Al-Anfal ayat 41. Artinya, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rumusan rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnus sabil. In kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaumal taqal jam'an, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menurut ahli tafsir,
yang dimaksud dengan yaumal taqal jam'an ini, bertemunya dua pasukan itu adalah perang Badar, ya. Perang Badar itu, perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi. Pasukan kecil kaum muslimin yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1.000 orang. Setelah bertempur habis-habisan sekitar 2 jam, pasukan muslim dapat menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy yang kemudian mundur dalam kekacauan. Maka atas dasar itulah sebagian kaum muslimin memperingati nuzul Quran pada setiap tanggal 17 bulan Ramadan. Jadi jelas ya, jelas. Jadi kita harus paham nih, jangan sampai dibilang nanti ada bilang gini, itu kok ada peringatan nuzul Quran, nggak ada itu contohnya dari Nabi bid'ah. Lagian Al-Quran kan bukan turun tanggal 17, itu Quran surat itu Al-Qadar itu kata Nabi carilah Qadar di atas tanggal 21 sampai tanggal 30 gitu. Jadi kita harus paham gitu ya. Kita harus paham ya ilmunya para ulama itu. Jadi kita bisa jawab, oh begini gitu ya. Nih untuk para santri-santri Jagat Ars juga ya, supaya menjadi generasi yang tangguh ya, yang akan membela ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahat Suryalaya. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, itulah peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Sebuah peristiwa yang sangat menentukan, yaitu menyangkut risalah Sang Khalik, ya, pencipta dan makhluk ciptaannya, yaitu alam semesta beserta segenap isi yang ada di dalamnya. Peristiwa ditunjuknya seorang rasul dan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk yang akan membersihkan jiwa dan menyelamatkan umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Itu ya. Mari kita sangat dianjurkan ya, maka kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menghidupkan malam pada malam-malam bulan Ramadan, khususnya sepertiga malam terakhir dari bulan Ramadan, karena pada malam-malam itulah diturunkannya Al-Quran yang akan membersihkan jiwa-jiwa manusia. Ketahuilah, sesungguhnya bukan puasa itu yang membersihkan jiwa manusia, akan tetapi Al-Quranlah yang diturunkan di bulan Ramadan. Sabda Nabi SAW, as-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadani mukaffiratun ma baina kunna izat tanabal kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, merupakan penghapus dosa-dosa jika ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Nah, berdasarkan hadis tersebut, ternyata puasa di bulan Ramadan itu tidak secara otomatis menghapus dosa besar kita, melainkan hanyalah dosa-dosa kecil. Itu pun kalau kita menjauhkan diri dari dosa besar. Maka diperlukan ibadah lain untuk membersihkan jiwa-jiwa kita dari segala noda. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ya, ala wa inna bil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbi. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, maka oleh itu, berdasarkan hadis ini, bahwa baik buruknya perbuatan kita, ya, baik buruknya perbuatan anggota tubuh kita,
Semuanya tergantung dari kualitas hati kita. Kalau hati kita baik, maka baik pula amalan kita. Tapi sebaliknya, jika hati kita rusak, maka rusak pula lah amal perbuatan kita. Oleh karena itu, kita harus memperbaiki kualitas hati kita, yaitu dengan cara selalu membersihkannya dari noda-noda hitam yang mengotori hati kita. Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli syai'in saqalah wa inna saqalatul qulub dzikrullah." Setiap sesuatu ada pembersihnya, maka pembersih hati adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita sama-sama memperbanyak zikir kepada Allah guna untuk menghilangkan segala noda kesyirikan, kedengkian, ketamakan, kesombongan, dan kemunafikan, agar hati kita penuh dengan cahaya ketauhidan, kasih sayang, kedermawanan, ketawaduan, kejujuran, menepati janji, dan amanah. Sehingga dengan demikian, hati kita selalu dilimpahi karunia cahaya, cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, itulah sekilas nuzulul Quran, ya, hikmah dibalik, ya, hikmah dibalik nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ya. Ada pertanyaan ya oleh pengesah Abah. Itu semua cerita turunnya Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kata Abah, kapan Al-Quran turun kepada kita? Tuh ya. Jadi Al-Quran itu ya memang dia ada lahir, ada batin, ya, ada syariat, ada hakikat. Tadi yang kita ceritakan syariatnya Al-Quran yang diturunkan. Ya. Nah, untuk itu Al-Quran juga wajib kita baca, wajib kita tadabburi, ilmunya kita pelajari, ya. Ilmu Al-Quran itu membacanya, ilmu tajwidnya, gitu ya, makhrajul hurufnya, kemudian tafsirnya, takwilnya, gitu ya. Tapi hakikat Al-Quran itu juga harus kita pelajari, dan kita harus harus juga kita memiliki hakikat daripada Al-Quran. Nah, hakikat daripada Al-Quran itu yang diturunkan sekaligus, ya, sekaligus dari dari Lauhul Mahfuz, ya, dari Allah ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu hakikat Al-Quran. Hakikat Al-Quran yang turunkan kepada kita itu adalah ketika kita menerima talqin zikir. Ya. Yang Al-Quran, hakikat dari Al-Quran diturunkan kepada kita ke dalam hati kita, ya, ke dalam kolbu kita. Kalau kolbu kita sudah terisi dengan hakikat Al-Quran, maka kolbu kita menjadi bersih, suci, selain daripada Allah. Dan kalau hati kita sudah bersih, suci, selain daripada Allah, hilanglah semua sifat-sifat kemanusiaan tadi, ya. Sifat-sifat dengki, tamak, sombong, ya. Sombong, ya, takabur, ujub, riya, semuanya itu, ya. Semuanya itu menyingkir, bersih. Dan kita diliputi hati kita dengan sifat ketawaduan, kedermawanan, kasih sayang, tauhid, kejujuran, ya, menepati janji dan amanah, ya. Jadi kita sesama makhluk tidak mudah menghina, gitu ya. Tidak juga merasa kita orang bisa, orang pintar, gitu ya. Kita sangat memaklumi. Maka dulu ya kita diajarkan itu kalau mendengar orang yang menyalah-nyalahkan kita, ya, kita cukup dalam hati kita katakan bahwa dia belum tahu, gitu. Sesungguhnya dia belum mengetahui, gitu ya. Nah, itu. Jadi kata pengesah Abah, meskipun habis, gitu ya, meskipun kori internasional, gitu ya, kata Abah, kalau tidak ditalkin zikir, tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar, tidak akan mendapatkan hakikat Lailatul Qadar, ya, hakikat Al-Quran di dalam diri kita. Sehingga waktu kita menjadi lebih baik, ya. Setiap detik waktu kita menjadi berharga, dan setiap detik waktu kita yang menjadi berharga itu lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, kalau kita sudah benar-benar menerima talqin zikir, dan talqin zikir itu merasuk, meragasuk, nempel ke dalam kulit, daging, tulang, sumsum jiwa kita, maka kita telah mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan mencari Lailatul Qadar lagi, gitu ya. Nah, jadi kita sudah dimuliakan, gitu ya.
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan gitu ya. Ya, jadi kita sama-sama harus memuliakan sama murid-murid Abah gitu ya. Semua murid-murid Abah itu harus kita muliakan karena mereka sudah dimuliakan gitu. Seperti itu. Nah, itulah ya. Maka kita di bulan Ramadan tidak sibuk mencari Lailatul Qadar ya. Meskipun kita harus menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, khususnya di malam-malam Lailatul Qadar sebagaimana disyaratkan oleh Nabi tanggal 21 ke atas itu ya. Kita harus menghidupkan. Tetapi kita bukan mencari Lailatul Qadar. Kita bersyukur atas nikmat Lailatul Qadar yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu dengan melaksanakan sholat sunnah syukru Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Semoga bisa dipahami, semoga bisa menjadi manfaat buat kita semua. Allah berkahi segalanya, semuanya, selamanya. Dengan karomah Guru Agung kita pengusaha Baos Rasulullah Syirah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.